Mana Bu Helen ya? Bu Helen! Hai Bu Mareta. Hai, pagi Bu Helen. Selamat pagi Bu Mareta. Apa kabar Bu Helen? Puji Tuhan baik Bu Mareta. Puji Tuhan. Kita sapa anak-anak dulu ya Bu. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Bu, tadi kita udah menyapa anak-anak. Sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus. Ya? Iya. Betul nggak Bu? Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Dengan pujian ya? Ya. Lagunya adalah Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah Bu, kita mengucap syukur sama Tuhan ya, untuk pagi yang indah, untuk kesehatan. Ya betul. Ya, betul. Kesehatan kita itu dari Tuhan. Betul. Ya. Bu, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya Bu ya. Mari kita berdoa anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu Helen, Tuhan Yesus tuh baik gak sih Bu? Tuhan Yesus baik Bu Marita. Apa contohnya Bu? Kita dikasih tubuh yang sehat. Ya, betul. Kita bisa ikut small sekarang. Bener banget. Ya, kita bisa nonton dengan leluasa di rumah. Walaupun kita dalam keadaan pandemi ini, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Betul. Melalui small ini. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau nyanyikan satu lagu Tuhan Yesus baik. Tapi adik-adik semua berdiri ya. Yuk, biar kita semangat ya. Ayo semuanya berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memang Tuhan baik. Yesus sungguh baik. Ya, Bu, kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, harusnya kita punya sukacita ya Bu ya? Iya betul. Ya? Betul itu adik-adik. Kalau ada Tuhan Yesus, kita percaya sungguh sama Tuhan Yesus, ada sukacita Tuhan di dalam Hati hidup kita. kita, di dalam Hati kita, kita ya? di dalam hati kita. Iya betul. Bu, ada satu lagu nih Bu. Oh ya? Adalah suka. Ibu tahu kan? Oh iya, Iya. betul Bu Mareta. Yuk. Ada satu lagu. Nyanyi itu Adalah ya? sukacita. Yuk. Kita berdiri nyanyi ya anak-anak ya. bareng-bareng. Yuk. Kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik bersukacita enggak? Pasti ya. Amin. Nah, kalau adik-adik bersukacita, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dengan semangat dan gerakannya harus oke ya. Yuk kita ulangi lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay, pintar semua. Nah sekarang saatnya untuk Kita memberikan persembahan ya. Adik-adik, kalian siapkan uang persembahannya, lalu lipat yang rapi, siapkan kotak persembahannya ya. Kita akan mempersembahkan dengan menyanyikan satu pujian, Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan.
urapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Ya, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita mau bawa dalam doa persembahan kita, sekaligus setelah itu kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin puji-pujian kami, dan juga kami sudah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati, dan juga biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Nah sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Sebelum kita mulai sekolah minggu small kita, mari kita bersatu dalam doa untuk doa pembukaan ya. Bapa di surga, kami sangat bersuka cita walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami boleh bersekutu bersama melalui sekolah minggu online via YouTube. Tuhan memberkati supaya walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami boleh tetap berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya berkata yang di rumah, amin. Halo semuanya, salam small sekolah minggu online GKI Harapan Indah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Jacqueline. Selamat pagi. Wah, semuanya kayaknya sudah sukacita ya mau mendengarkan cerita. Apa ya ceritanya? Jacqueline bisa minta bantu Aunty Minar Alkitabnya? Terima kasih Jacqueline. Yuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kita mau belajar dari 2 Korintus 8. Ceritanya itu tentang apa ya? Ceritanya tentang jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia yang mau memberi. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang memberi. Tentang apa Jacqueline? Memberi. Bagus sekali. Adik-adik di rumah tentang apa? Pinter semuanya. Hari ini kita belajar tentang memberi. Aunty Minar mau tanya nih. Biasanya orang-orang yang suka memberi itu orang yang seperti apa ya Jacqueline? Yang baik-baik dan kaya dan punya banyak uang. Yang kaya. Coba aku tulis ya. Kaya. Ya, seperti ini. Ya. Punya banyak Uang. Nah, kalau yang seperti ini, menurut Jacqueline bisa memberi tidak? Baca coba. Miskin. Bisa memberi tidak? Bisa. Bisa juga ya? Ya. Belum tentu ya. Iya kan? Berinya dari mana? Pakai apa? Tahu. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini berbicara tentang jemaat Makedonia. Mereka bukan orang yang kaya-kaya loh. Mereka bahkan hidup dalam kemiskinan. Tetapi jemaat Makedonia itu walaupun miskin, mereka mau memberi. Jacqueline mau tahu gak ceritanya seperti apa? Kenapa ya jemaat Makedonia yang miskin ini mau memberi? Mau dengar tidak? Mau. Oke, ceritanya. Begini ceritanya. Adik-adik, pada suatu hari terjadi bencana di Yerusalem. Bencana yang membuat semua orang menjadi menderita, menjadi kelaparan, menjadi kehilangan rumah. Lalu
rasul-rasul itu memberitakan kepada jemaat-jemaat baik yang di Makedonia maupun di tempat-tempat lain untuk memberikan sumbangan. Jacqueline pernah disuruh kasih sumbangan? Enggak. Belum pernah ya? Baik, nggak apa-apa ya. Jadi semuanya diberikan. Rasul bilang begini, ayo semuanya yang punya uang, ayo semua mengumpulkan duit. Akhirnya semua dikirimkan, semua jemaat di sekitar Asia kecil. Ada banyak jemaatnya. Tahu gak adik-adik? Ternyata jemaat di Makedonia itu mengumpulkan banyak sekali. Sampai rasul-rasul butuh bantuan rasul-rasul yang lain untuk mengambil sumbangan dari jemaat Makedonia. Hebat tidak jemaat Makedonia, Jacqueline? Iya. Hebat ya? Iya. Nah, jadi adik-adik, jemaat Makedonia itu belajar memberi dari kekurangan mereka. Ya, mereka belajar memberi dari kekurangan mereka. Jadi untuk memberi nggak harus banyak uang. Apa aja yang adik-adik punya bisa diberikan. Contohnya apa, Jacqueline? Gak tahu. Bisa kasih apa, Jacqueline? Makanan, baju, sendal, uang jajan. Oh, bisa ya. Kasih uang jajan dikumpulin sedikit-sedikit gitu bisa juga ya. Oleh karena itu adik-adik, Alkitab mengajarkan tentang memberi dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Nah, Jacqueline ikutin Anti Minar ya. Iya. Oke. 2 Korintus 9 2 Korintus 9 ayat 7. ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ye, pinter ya. Jacqueline masih kelas 1 sudah pintar. Kakak-kakak yang kelas 2 sampai kelas 6 pasti pintar. Yuk sekali lagi ya. Kita ulangi ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Jadi Jacqueline, memberi itu dimulai dari mana? Hati. Iya, memberi dimulai dari hati. Kalau Jacqueline melihat ada yang mau ditolong, hati Jacqueline, ih kasihan, Jacqueline harus lakukan memberikan bantuan. Iya, pinter. Jadi nggak boleh ditunda, harus langsung ditolong. Rasa kasihan kalau tidak diikuti dengan perbuatan percuma. Kalau Jacqueline udah kasihan, ih kasihan aku mau tolong bapak itu, harus lakukan bantuan. Misalnya, aku mau kasih makanan kepada pengemis itu. Bisa begitu? Bisa. Atau misalnya Jacqueline kalau melihat ada pemulung di luar kayaknya lagi lapar, apa yang Jacqueline lakukan? Harus kasih makan. Pinter. Kalau misalnya ngelihat ada bapak-bapak lagi kerja di rumah Jacqueline
capek, kehausan, Jacqueline apa? Harus kasih minum. Pinter. Jadi kalau kasihan harus langsung diberikan bantuan. Ya, kalaupun harus kumpulin uang bisa nggak? Jacqueline mau nggak? Bisa. Bisa ya. Emang Jacqueline udah punya uang? Iya. Banyak nggak? Nggak banyak. Nggak banyak ya, tapi bisa sedikit dikumpulkan gitu ya Jacqueline ya. Pinter sekali adik Jacqueline ini, masih kecil tapi sudah mau memberi ya adik-adik. Sebentar adik-adik, kita mau saksikan satu video tentang seorang ayah dan seorang anaknya. Jacqueline mau nonton tidak? Iya. Videonya tentang seorang ayah dan seorang anak. Kita saksikan bersama yuk semuanya. I didn't like my father. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He
he was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Nah, adik-adik, Jacqueline bagus tidak videonya? Iya. Bagus ya, sangat mengharukan sekali cerita tentang seorang ayah yang mengajarkan anaknya memberi dari kekurangan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga setelah mendengarkan firman Tuhan mau belajar memberi. Jacqueline mau belajar memberi tidak? Iya. Mau ya? Oke. Program sekolah minggu berikutnya kita akan berkunjung ke panti asuhan dan kita mau memberikan sesuatu buat adik-adik teman-teman kita di panti asuhan. Caranya bagaimana ya? Kita mau kumpulkan uang. Nah, untuk itu hari ini kita akan buat aktivitas sekolah minggu. Kita mau buat apa, Jacqueline? Piggy bank. Ya, kita mau buat piggy bank. Nanti piggy banknya diisi dengan Koin. koin. Iya, uang berapa saja? Coba Jacqueline masukkan. Iya, pinter ya. Yang adik-adik punya di rumah bisa dimasukkan. Gimana ya cara buat piggy banknya? Jacqueline udah siap? Yuk teman-teman, kita buat. Saksikan video berikut ini. Dah. Halo semuanya. Namaku Jacqueline. Dan aku Anti Minar. Jacqueline bantu Anti Minar untuk buat Piggy bank. Nah, bahan-bahannya apa ya, Jacqueline? Bisa dikasih tahu? Gunting, terus glue gun, terus Flanel, sama botol Pocari Sweat yang udah udah gak ada isinya. Terus cutter. Udah deh semua ya. Semuanya. Gimana ya cara buatnya? Let's go kita buat.
Gimana caranya masukin? Kita harus masukin uang. Seperti itu ya. Oke. Kayak begitu ya. Gak Yuk, bisa. masukin bisa. Yeay. Jangan lupa ya. Menabung untuk teman-teman di panti asuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup sekolah minggu kita, small kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar untuk memberi. Berkati kami untuk sebulan ke depan, memberi melalui piggy bank yang akan kami buat nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Sehat semua. Bye bye.